Mungkin kamu udah tahu enaknya hidup di luar negeri itu karena uangnya lebih oke, karirnya lebih oke, pemerintahannya yang lebih oke, yang sebenarnya tuh benar. Tapi saya tuh nggak akan bahas itu karena saya punya opini lain. Hai ya, saya Gusti Dandi, D-nya Dubai, orang Indonesia yang udah hidup di Dubai selama 300 hari. Yap, teman-teman gak salah dengar, ini adalah hari ke-300 saya di Dubai, Uni Emirat Arab. Video ini tuh buat ngerayain hari ke-300 saya di Uni Emirat Arab. Kalau dipikir tuh nggak kerasa sih, tapi itu 3 bulan pertama itu ya lo pengen nyerah. Pokoknya kalau misalkan teman-teman yang mau ngeliatin proses saya selama 3 bulan pertama di Dubai, Uni Emirat Arab, saya tuh udah ada playlist khusus. Namanya tuh Mimpi di Dubai. Itu 11 episode. Teman-teman bisa lihat sendiri kayak saya keterima di Dubai kayak gimana, perjalanannya kayak gimana lah. Buat video perayaan kali ini saya mau ngebahas satu hal soal enaknya kerja di luar negeri. Saya rasa saya tuh udah mulai ada hak buat video kayak gini, walaupun saya baru tinggal di Indonesia dan Uni Emirat Arab. Tapi kan Uni Emirat Arab luar negeri, dan maksudnya tuh negara maju gitu loh, apalagi Dubai. Mungkin kamu udah tahu enaknya hidup di luar negeri itu karena uangnya lebih oke, karirnya lebih oke, pemerintahannya yang lebih oke, yang sebenarnya tuh benar. Tapi saya tuh nggak akan bahas itu karena saya punya opini lain. Enaknya hidup di luar negeri itu karena kita bisa jadi siapa aja. Betul, kita bisa jadi siapa aja yang kita inginkan. Ini ngomongin soal saya yang berangkat ke Dubai nya itu sendiri. Jangankan gitu deh, keterima saya kerja di Dubai itu nggak pakai agen, literally ya sendiri. Saya apply mandiri, pokoknya apa-apa sendiri, ke konsulat jenderal sendiri, apa-apa sendiri gitu kan. Terus tuh pas saya udah nyampe ke Dubai, itu saya nggak ada kenalan. Orang-orang sini yang nggak tahu saya nggak tahu mereka. Ada sih satu teman dekat saya, tapi kan saya nggak mau rely on her gitu, maksudnya tuh karena ya kan gue udah biasa sendiri, udah merantau dari tahun 2020 gitu. Jadi kita lihat seru atau enggak, dan turns out emang seru sih ngerakuin apa-apa sendiri di sini. Ketika di Indonesia saya punya keluarga, terus saya punya koneksi, teman-teman, sahabat-sahabat saya yang kenal saya. Nah di Dubai itu saya nggak ada siapa-siapa kan gitu. Kita itu kayak terlahir kembali. Nah saya kan mikir, berarti kita bisa punya identitas baru dong. Dan memang bener, soalnya tuh nih, saya mau cerita. Saya kan kerja di hotel, di front desk. Kadang tamu-tamu tuh nanya gitu, Gusti, where are you from? Gitu. Terus daripada langsung saya jawab gitu dari Indonesia, saya coba mingle aja kan. Saya respon gitu kayak, take a guess. Kebanyakan dari mereka jarang yang langsung nebak saya dari Indonesia. Kebanyakan dari mereka nebaknya saya dari mana coba? Dari Nepal atau dari Filipina? Dari Nepal kayak gimana coba? Terus kan saya bilang gue dari Indonesia gitu. Tapi itu kalau misalkan saya iyain saya dari Nepal atau saya dari Filipina, ya mereka bakal percaya gitu. Itu enaknya kerja di luar negeri. Nah banyak yang nyangka saya itu dari Bali, padahal bukan. Saya mah asli Puncak Bogor gitu. Jadi bisa jadi siapa aja guys. Coba ya kalau misalkan saya iyain saya dari Bali, ya Allah. Tapi ada sih teman saya yang manggil saya sampai sekarang tuh dengan sebutan Beli. You got it right. Maksudnya tuh kalau kamu ngerasa udah ada di puncak di Indonesia, pas kesini mah bukan siapa-siapa tahu, pasti dimulai dari nol lagi, harus ngedaki dari bawah lagi. Tapi kan celahnya di situ ya, kayak contoh lain nih, contoh ekstrim sebenarnya. Mungkin teman-teman tahu juga atau ada kenalan atau ya teman-teman sendiri yang ngelakuin gitu. Banyak tahu beberapa kasus kayak perselingkuhan.
orang Indonesia yang udah punya pasangan di Indonesia tapi di sini tuh punya pasangan lain atau bahkan sampai nikah, karena ya gitu mereka ngerasa di sini nggak ada yang kenal gue gitu kan. Nah, jadi mungkin ke luar negeri itu bakal cocok kalau misalkan kamu tuh udah capek sama diri sendiri, maksudnya tuh mau ngerubah identitas, mau ngerasain apa ya, sisi dari apa sih, gimana ya ngomongnya, mau ngerasain diri kamu sendiri tapi sisi yang lain yang mungkin nggak bisa kebuka di Indonesia. Tapi itu buat saya sendiri, saya nggak ngerasa perubahan kayak gimana sih. Apa mungkin karena saya baru di sini, apa ya, nggak ada sih, karena mungkin saya ngerasa udah cocok aja sama diri saya yang di Indonesia. Saya yang sering ketawa sendiri gitu, saya yang udah ada rasa kedamaian sama diri sendiri. Mental mah pastilah. Oh ya, ini saya percaya karena standar di sini yang lebih tinggi, apalagi Dubai, Uni Emirat Arab. Once saya balik ke Indonesia, nah ini saya yang jadi orang lain atau saya yang jadi orang baru karena ya udah biasa di luar negeri gitu. Jadi Gusti ketika di Indonesia dulu sebelum keluar negeri, dibandingkan dengan Gusti yang balik lagi ke Indonesia tapi sebelumnya udah hidup di luar negeri, itu bakal Gusti yang berbeda. You got the point, right? Kalau saya cerita saya anak presiden gitu, pasti banyak yang percaya karena kan di luar negeri nggak ada yang kenal saya gitu. Tapi paling ada pertanyaan gitu, loh kalau jadi anak presiden kenapa nggak jadi wakil presiden aja? Terus kan saya bilang kan belum cukup umurnya. Terus kan dibilang lagi, loh kan aturannya bisa langsung dirubah. Ya juga sih, tapi ya itu sih enaknya hidup di luar negeri. Bisa jadi, I'm not saying bisa jadi orang lain, cuman bisa ngebuka sisi lain dari diri kita sendiri yang ya tadi mungkin di Indonesia nggak bisa gitu. Udah, saya mau yaping itu aja sih soal enaknya hidup di luar negeri. 300 hari di Dubai, I'm still living on my dream.